Ya, pemirsa, pemerintah Indonesia pada pekan ini menandatangani dua perjanjian kerjasama ekonomi, yakni IEU CEPA bersama dengan Uni Eropa serta ICA CEPA bersama dengan Kanada. Dengan demikian, Indonesia menjadi negara mitra kerjasama komprehensif pertama di Asia Tenggara bagi Kanada. Pemerintah Indonesia resmi menandatangani dua perjanjian kerjasama ekonomi perdagangan antar negara pada pekan ini. Kedua kerjasama tersebut yakni Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA yang ditandatangani di Bali serta Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement atau ICA-CEPA yang ditandatangani di Ottawa, Kanada. Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, maka ekspor sejumlah komoditas dari Indonesia ke Uni Eropa dan Kanada akan dikenakan tarif hingga 0% dimulai pada waktu yang tertera dalam masing-masing kesepakatan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto usai penandatanganan penyelesaian substansial perjanjian IEU-CEPA mengatakan, kerjasama ini akan melibatkan 723 warga di wilayah Indonesia dan Uni Eropa dengan nilai keekonomian mencapai 21 triliun dolar Amerika. This cooperation is collaboration between 723 million from both countries with a value more than 21 trillion. Indonesia trade with EU around 30 billion and Indonesia export around 13 billion. Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan Indonesia-Kanada CEPA menjadi tonggak sejarah yang menandai kerjasama dagang komprehensif pertama Indonesia dengan negara di kawasan Amerika Utara dan yang pertama bagi Kanada dengan negara di Asia Tenggara. Melalui Indonesia-Kanada CEPA, lebih dari 90% atau sekitar 6.573 pos tarif Indonesia mendapat preferensi di pasar Kanada. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, diplomasi ekonomi Indonesia kunci hadapi perang tarif Amerika Serikat, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Profesor Aryawan Gunadi, pakar hukum bisnis dan internasional dari Universitas Tarumanagara. Kemudian ada Bapak Handito Juwono, Kepala Sekolah Ekspor Nasional. Langsung saja, Prof. Aryawan, sebelum membahas lebih jauh, review dari Anda melihat seperti apa saat ini perkembangan dinamika ekonomi global begitu, khususnya di sektor perdagangan, mengingat kita pasca tarif resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat ini banyak negara akhirnya yang saling menjalin hubungan perdagangan begitu, Prof. Silakan. Ya, jadi kalau kita lihat Mas Pras dan pemirsa IDX, ini kan kemarin pidato Prabowo ya di United Nations ini, dan kebetulan saya sekitar 2-3 bulan lalu ke General Assembly di United Nations. Jadi saya melihat situasinya itu bagaimana Pak Presiden ingin menyampaikan banyak poin menyangkut dengan isu Israel-Palestina, menyangkut isu mengenai kesetaraan, sampai dengan isu berkaitan dengan globalisasi dan ekonomi, dan banyak isu-isu yang lainnya. Kalau saya lihat memang langkah-langkah dinamika di sektor perdagangan internasional ini mengalami sesuatu yang dinamis sekali ya. Okay. Apalagi dengan terakhir dengan diumumkannya kebijakan tarif resiprokal oleh pemerintah Amerika Serikat. Kita tahu bahwa langkah-langkah ini mengubah konstelasi perdagangan internasional sebetulnya lebih proteksionis dibandingkan dengan waktu zaman sebelumnya lebih terbuka lah rata-rata. Nah, dengan adanya muncul gelombang negosiasi ini, waktu itu juga Indonesia sempat dikenakan 32%, lalu setelah ada negotiate menjadi 19%, ini memang tentu ada sedikit ketidakpastian norma multilateralism. Jadi makanya peran dari WTO atau GATT ini menjadi sesuatu yang sentral. Karena kan kita tahu bahwa dengan adanya tarif ini kan akan negosiasinya akan menjadi one to one. Walaupun misalnya ASEAN itu menjadi satu kesatuan, tetapi begitu sudah dikenakan tarif, mereka negosiasinya menjadi satu persatu dengan Amerika Serikat. Artinya fenomenanya itu sudah menjadi bergeser. Makanya saya selalu di banyak media televisi saya sampaikan bahwa peran ASEAN itu begitu sangat sentral untuk bisa mengkampanye sebagai union, untuk bisa bersatu dalam hal kepentingan yang ada di ASEAN, dalam menegosiasikan dengan Amerika, dengan Uni Eropa, dan beberapa negara-negara yang sifatnya union yang ada. Nah, langkah antisipatif ini dengan adanya langkah ini menjadi penting. Makanya Pak Presiden gabung dengan BRICS.
lalu kita dengan OECD, lalu sekarang ada EU SEPA, lalu yang kemarin juga ditandatangani yang dengan Kanada misalnya. Artinya ini semua ini punya konstelasi. Tetapi waktu itu kita sampaikan di beberapa rilis bahwa kita jangan hanya bergantung kepada satu hal, artinya dengan BRICS aja, artinya dengan Rusia, China dan sebagainya. Tapi kita sebagai penganut negara yang memiliki politik luar negeri bebas aktif, kita harus juga memainkan peran kita di Amerika Serikat, dengan negara-negara G7, G20 itu menjadi penting. Kenapa? Karena dalam konteks global ini kan kita harus bisa dalam tanda kutip bermain di level-level negara-negara yang memiliki kekuatan. Dan kita ada di tengah. Kalau kita lihat pidatonya Pak Presiden Prabowo mengenai Palestina kan cukup mendukung yang berkaitan dengan solusi two-state solution. Artinya selalu Indonesia posisinya ada di tengah, ingin menjembatani perdamaian dan keamanan dunia. Sama di dalam konteks global ekonomi dan perdagangan internasional, kita juga harus menjadi bridge builder di antara negara-negara yang ada. Begitu Mas Pras. Baik. Nah, Pak Handito melihat bagaimana dari sisi pelaku ekspor begitu dengan beragam kerjasama ekonomi yang dijalin oleh pemerintah. Diplomasi ekonomi ini menurut Anda menjadi solusi begitu untuk menyikapi dinamika kondisi global begitu Pak Handito? Jadi sekarang ini memang terjadi perubahan yang signifikan di hampir semua pelaku usaha atau pemerintah di seluruh dunia. Diplomasi ekonomi sekarang menjadi semakin terintegrasi gitu. Yang tadinya dikerjakan motornya oleh pemerintah, kemudian oleh dunia usaha, sekarang udah harus gabung, harus nyambung jadi satu. Saya sedang ada di Hangzhou di Digital Trade Expo, Global Digital Trade Expo, dan di sini saya lihat rasa sekali itu bagaimana peranan pemerintah dengan swasta itu jadi satu. Ada acara di sini, ada konferensi yang mengangkat tentang BRIC gitu. Bagaimana pemerintah dari berbagai negara termasuk Indonesia hadir dengan dunia usahanya. Sekarang lagi ada Afrika dengan China gitu ya. Diplomasi ekonomi sudah menjadi sebuah terintegrasi gitu. Barusan ada profesor yang menemukan DeepSeek atau Alibaba Cloud gitu, ngomong gitu. Bagaimana dia kemudian menghubungkan dunia usaha dengan perguruan tinggi. Artinya begini, era ini sekarang sudah menjadi era yang saya rasa sudah berubah kita. Dan kalau di Indonesia sendiri saya menghargai sudah ini ya, kebetulan ada staf ahli diplomasi ekonomi Ibu Selda yang punya pengalaman banyak di Amerika, di Korea, dan beliau kemudian mencoba menggabungkan gitu. Nah, ini yang saya rasa kita perlu dorong terus nih. Hal-hal seperti ini buat dunia usaha ini menjadi hal yang penting sekali ini, dan kita berharap ya perjuangan kita untuk membuat Indonesia punya daya saing lebih besar ini bisa terlaksana dengan baik gitu Mas. Baik, itu dia. Dengan beberapa potensi ada diplomasi ekonomi juga yang disasar oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjalin kerjasama dengan banyak negara ini tentu akan menjadi hal yang sangat menguntungkan untuk meningkatkan kinerja ekspor dan perdagangan Indonesia. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya, Prof. Aryawan dan juga Pak Handito. Kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan neraca perdagangan Indonesia dan juga Kanada, di mana kita baru saja menandatangani kerjasama juga dengan Kanada setelah sebelumnya dengan Uni Eropa juga sudah berhasil mencapai kesepakatan. Ini dia neraca dagang Indonesia ke Kanada tahun 2024, datanya dari sisi ekspor Indonesia mencapai 1,43 miliar dolar Amerika Serikat, kemudian impor Indonesia 2,12 miliar dolar Amerika, sehingga neraca perdagangannya kita justru mengalami negatif ya, minus 691 juta dolar Amerika Serikat, sehingga diharapkan dengan adanya perjanjian ini kita bisa menyeimbangkan lagi atau justru bisa mengalami surplus untuk neraca perdagangan Indonesia dengan Kanada. Dan selanjutnya, bagaimana dengan komoditas ekspor utama Indonesia? Ini dia beberapa poin. Ada technically specified natural rubber, ini sekitar 112,7 juta dolar Amerika Serikat nilai ekspornya yang untuk Indonesia ke Kanada. Kemudian ada bagian kendaraan sekitar 63,5 juta dolar. Ada mentega, lemak dan juga minyak kakao, ini senilai 58,2 juta dolar Amerika Serikat. Itu dia. Dan selanjutnya kita akan lihat dari sisi
nilai ekspor ataupun impor Indonesia ke dan dari Uni Eropa ini. Kalau kita lihat Kanada dan juga Uni Eropa, kita terus juga menjalin kerjasama. Pergerakannya dari tahun 2019 sampai dengan 2024, kita lihat nilai ekspornya kita rata-rata memang mengalami surplus ya, perdagangan kita begitu dengan Uni Eropa. Kalau kita lihat di tahun 2024 lalu 17,52 miliar euro, sementara dari sisi nilai impornya kita 9,79 miliar euro. Itu dia beberapa data. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Aryawan dan juga Bapak Hardito Juwono. Baik, nah Prof Aryawan, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan ini menarik dengan potensi Indonesia untuk bisa meningkatkan lagi nih dari sisi perdagangan kita, komoditas-komoditas unggulan Indonesia. Anda melihat ya lagi-lagi bicara mengenai diplomasi ekonomi ini akhirnya memang menjadi suatu keniscayaan begitu Prof bagi Indonesia. Iya, betul. Jadi kalau memang kita lihat diversifikasi pasar dan rantai nilai ini juga penting ya sebagai langkah Indonesia untuk ke depan. Artinya kita yang tadi saya sampaikan dengan area negara-negara di timur, lalu kita juga memainkan peran kita di United Nations di barat. Ini menjadi sesuatu hal yang penting. Misalnya dari data yang saya dapat, Indonesia sudah punya pangsa signifikan dengan UA ya, sekitar US 30,1 miliar di 2024, dan total ekspor besar di sekitar 266 sampai 292 miliar dolar AS ya kan. Dan ini menguatkan hubungan ya kan antara non Amerika Serikat sebenarnya, antara EU, Kanada, India, Jepang, Afrika. Ini adalah prioritas yang juga strategis. Selain itu juga ada diversifikasi lewat SEPA. SEPA FTA memberikan akses pasar sebetulnya dan proteksi yang sifatnya kontraktual ya kan, tapi setiap FTA itu memang ada kewajiban baru lah seperti TBT, IP, investasi, ROO dan sebagainya, dan pemerintah perlu cermat melihat klausul-klausul atau kesepakatan yang bisa memperkuat kemampuan domestik kita, local value di kita, dan juga mempertahankan kebijakan publik yang ada di kita. Jadi memang kalau tadi disinggung oleh Mas Pras mengenai EU SEPA, ini memang membuka hampir seluruh tarif, ya paling tidak 98% dengan tarif lainnya yang cukup besar, dan 80% liberalisasi pada entry into force-nya. Dan juga memang EU SEPA akan mereduksi sekitar lebih dari 95% tarif Kanada ke Indonesia. Saya ulangin, tarif Kanada ke Indonesia, dan kita mulainya bisa lebih cepat di tahun 2026. Nah ini adalah yang menjadi penting, membuka akses pasar dan juga kepastian investor dalam kaitannya kerjasama antara Indonesia dalam kaitannya dengan EU SEPA. Tetapi kita juga ada beban untuk compliance kita atau kepatuhan kita. Misalnya kita upgrade untuk sanitary, kita harus juga membuat aturan yang berkaitan dengan klausul-klausul yang ada, dan juga safeguard dan sebagainya, dan juga kerangka penyelesaian sengketa yang proporsional. Dan untuk itu menurut saya kerangka kerjasama seperti EU SEPA ya kan, dan juga kerjasama lainnya ini memang kita perlu cepat ya, karena kita harus membuat peraturan pelaksanaannya, meratifikasinya, sampai dengan pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa. Demikian Pak Pras. Baik, nah Pak Hardito, kalau kita lihat memang ada jeda ya untuk pelaksanaan EU SEPA-nya sendiri 2027, kemudian yang untuk ECA CEPA-nya sendiri 2026 begitu. Nah, apa saja yang mungkin perlu kita siapkan begitu untuk bisa mengisi leg-leg tadi begitu, jedanya untuk bagaimana kita bisa meningkatkan lagi, atau mungkin kita sudah mulai aktif lagi nih untuk menjalin dengan mitra-mitra bisnis di negara-negara tersebut misalnya? Ya, saya rasa memang kita sekarang ini ada dalam posisi yang istilahnya kalau main sepak bola udah total football ya. Kita udah bagus lah ini sepak, kita udah berhasil tanda tangani dan sepakati meskipun ada jeda, tapi sudah ada harapan tuh sana. Dan yang paling penting sebenarnya ini ada kaitan dengan Amerika ya. Soalnya ini Amerika Serikat ini kan negara yang sekarang lagi susah dikendalikan gitu ya. Dari itu susah, sekarang makin susah, makin liar. Nah tapi dengan adanya EU SEPA, bergening posisi kita jadi naik. Jadi kita jadi sekarang bisa terlalu ditekankan sama Amerika. Dan memang kenyataan, saya rasa sekarang ini tadi saya ambil contoh. Ini lagi dibahas tentang digital transformasi kerjasama China dengan Afrika. Nah, yang begini-begini nih yang harus kita juga lakukan kan gitu. Kita sekarang ini harus mau B2B atau
negara kekuasaan gitu ya, yang harus dilakukan dengan intensif gitu, dan mungkin dilakukan hanya oleh pemerintah sendiri atau oleh dunia usaha. Gabungan yang seperti sekarang ini menjadi kunci, ini penting banget di negara. Baik. Ini contohnya lah kejadian ini beberapa hari yang lalu, kebetulan kami rombongan dari Indonesia datang, boleh katakan ke luar negeri, datang ke Timor Leste, ke 200 pengusaha datang ke sana, dan orangnya banyak sekali. Di situ kita melakukan kegiatan-kegiatan, bahkan pelaku usaha, lapangan misalkan, bikin MOU dengan Dirjen Perindustrian di Timor Leste misalkan. Nah itu kan contoh bahwa pelaku usaha itu bisa juga ikut diplomasi ekonomi, mengerjakannya bersama-sama dengan pemerintah. Nah, asal kemudian dirijennya diatur, di sana KPI-nya bagus gitu, fasilitasi dengan bagus. Nah, ini peran-peran dari peran dari perwakilan Indonesia di luar negeri, baik itu KPRI maupun atas perdagangan itu bisnis sekarang semakin menjadi penting. Ini saya ingin soal sedikit tentang ITPC kan. Kesempatan bagus sekarang, tapi sekarang ini menurut saya ini masih belum optimal. Ayo kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ini saya ingin mengatakan bahwa oke, dengan Amerika kita harus berusaha, tetapi jangan terlalu tergantung lah sama Amerika. Ya, tapi harus manfaatkan yang lainnya sebesar-besar. Oke, itu dia. Memang kita tidak bisa tergantung ke dalam beberapa negara saja. Bahkan seperti yang sudah Prof. Aryawan sampaikan tadi di sebelumnya, bahwa kita harus banyak menjalin kerjasama ya dengan negara-negara lain begitu untuk bisa meningkatkan lagi bagaimana kinerja eksportasi Indonesia, kemudian bisa mendukung akhirnya pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, penciptaan lapangan kerja juga yang banyak di Indonesia. Baik, Prof. Aryawan, kemudian Pak Handito, terima kasih banyak ini atas waktu sharing dan juga update yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Prof. Aryawan, terima kasih, dan juga Pak Handito, terima kasih. Salam sehat Mas Pras, Pak Handito, pemirsa IDX. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.